Semua negara yang pernah dirusak oleh tangan Amerika perlahan mulai melawan, satu persatu, di berbagai penjuru dunia. Libya menjadi salah satu contohnya. Di hamparan padang pasir Libya yang luas dan sunyi, sebuah nama lama kembali bergaung, nama yang dulu sempat dihapus dari panggung sejarah. Saif al-Islam Qaddafi, putra Muammar Qaddafi, sosok yang pernah dipromosikan sebagai jembatan antara Libya dan Barat, menghilang bertahun-tahun setelah kejatuhan brutal ayahnya. Banyak pihak mengira kisahnya telah tamat, bahwa garis Qaddafi telah benar-benar diputus. Namun kenyataannya berbeda. Sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris revolusi itu, kini kembali muncul ke permukaan. Kemunculannya mengguncang keseimbangan Libya yang sudah rapuh sejak lama, sekaligus menimbulkan kegelisahan di kalangan kekuatan Barat yang dulu berperan besar dalam menghancurkan pemerintahan ayahnya. Hantu yang mereka kira telah dikubur lebih dari 1 dekade lalu kini bangkit kembali, bukan sebagai bayangan masa lalu, melainkan sebagai seorang pria dengan misi dan tekadnya sendiri. Libya hari ini berdiri di persimpangan sejarah, terpecah oleh milisi bersenjata, terkikis oleh korupsi, dan terjebak dalam pusaran kepentingan asing. Dan ketika Saif al-Islam kembali melangkah ke ruang publik, satu pertanyaan besar pun menggema di antara hembusan angin padang pasir. Dari kejauhan, kisah ini akan mengungkap bagaimana putra Qaddafi keluar dari persembunyian panjang untuk menantang kekuatan-kekuatan yang berusaha menghapus warisan ayahnya dari sejarah Libya. Harapannya, kisah ini dapat menyalakan kesadaran generasi muda tentang arti bernegara dan kedaulatan yang sesungguhnya. Selama lebih dari 4 dekade, Muammar Qaddafi memimpin Libya dengan sikap keras kepala terhadap dominasi Barat. Ia mengalihkan kekayaan minyak negaranya untuk pendidikan gratis, layanan kesehatan yang dapat diakses rakyat, serta perumahan bagi warganya. Di bawah kepemimpinannya, Libya pernah menikmati salah satu standar hidup tertinggi di benua Afrika. Namun bagi Barat, Qaddafi bukan sekadar pemimpin negara. Ia dianggap ancaman, seorang revolusioner yang menolak tunduk pada kendali dan kepentingan mereka. Tahun 2011 menjadi titik balik segalanya. Dunia disuguhi tontonan yang mengerikan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu, Hillary Clinton, tertawa di depan kamera. Presiden Amerika, Barack Obama, menjanjikan lahirnya Libya baru yang demokratis. Media Barat ramai-ramai menggiring narasi, menampilkan judul-judul besar tentang kebebasan, perubahan, dan masa depan cerah Libya. Namun janji-janji itu cepat berubah menjadi abu. Saat Qaddafi tumbang, Libya runtuh bersamanya. Institusi yang selama ini menjaga kesatuan negara lenyap dalam sekejap. Kementerian bubar, tentara nasional terpecah belah, dan struktur negara yang sebelumnya kokoh digantikan oleh kekacauan. Puluhan milisi bersenjata bermunculan, masing-masing mengklaim wilayah kekuasaan, membawa bendera sendiri, dan dipimpin oleh panglima perang mereka sendiri. Barat menjanjikan kebebasan, tetapi yang tersisa hanyalah kehancuran di negeri yang dulu makmur oleh minyak. Emas dan air berubah menjadi sumber konflik. Jalan-jalan yang dulu aman kini menjadi lorong penderitaan. Dari celah kehancuran itu, kelompok-kelompok ekstrim seperti ISIS dan Al-Qaeda tumbuh subur. Sesuatu yang nyaris mustahil terjadi ketika Qaddafi masih berkuasa. Mereka memanfaatkan kekosongan negara, menyebarkan teror, dan memangsa kekacauan. Libya terbakar perlahan. Kota-kota tenggelam dalam pemadaman listrik berkepanjangan. Rumah sakit kehabisan obat, sekolah-sekolah ditinggalkan muridnya, dan impian tentang demokrasi berubah menjadi kuburan harapan. Lebih dari 10 tahun berlalu, banyak warga Libya mulai menoleh ke masa lalu dengan perasaan yang sulit dipahami oleh Barat. Mereka mengingat hari-hari stabil, saat harga makanan dan bahan bakar terjangkau, ketika jalanan aman, rumah sakit berfungsi, dan pendidikan bisa diakses tanpa biaya. Mereka mengingat kebanggaan nasional, Libya yang berdiri tanpa mengemis bantuan, tanpa bergantung pada tentara asing. Dari ingatan dan nostalgia itulah, satu nama kembali mencuat, Saif al-Islam Qaddafi. Sosok yang coba dihapus dari catatan sejarah oleh Barat. Pewaris yang tidak pernah benar-benar melarikan diri dari bayang-bayang kekuasaan ayahnya. Saif al-Islam dikenal sebagai figur Libya yang moderat, berpendidikan di London, fasih berbahasa Inggris, dan kerap tampil sebagai wajah diplomatik Libya di mata dunia. Ia sering diposisikan sebagai penghubung antara Tripoli dan Barat. Seseorang yang percaya bahwa Libya bisa menemukan jalannya sendiri tanpa kehilangan kedaulatan, tanpa harus tunduk sepenuhnya pada kekuatan asing.
Ia membayangkan sebuah Libya yang maju dan modern, namun tetap berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa kehilangan kemerdekaan dan harga diri bangsa. Namun semua gagasan itu runtuh ketika perang meletus pada tahun 2011. Di saat banyak elit memilih melarikan diri, Saif al-Islam justru menolak pergi. Ia memilih berdiri di sisi ayahnya dan menantang dunia dengan pernyataan yang kini dikenang banyak orang. Kami bertarung di sini, di Libya. Kami mati di sini, di Libya. Kalimat itu menjadi sumpah setia sekaligus kutukan yang mengikutinya bertahun-tahun kemudian. Setelah Muammar Gaddafi tewas, Saif mencoba meloloskan diri ke wilayah selatan menuju Mijhat. Namun dunia internasional sudah lebih dulu memburunya. Mahkamah Pidana Internasional, ICC, menuduhnya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Waktu terus berjalan, berita berganti, dan perhatian dunia berpindah ke konflik lain. Libya justru semakin tenggelam dalam kekacauan, sementara nama Saif al-Islam perlahan menghilang dari tajuk utama. Hingga pada tahun 2017, muncul kabar mengejutkan. Otoritas Libya Timur secara diam-diam memberikan amnesti dan membebaskannya. Seolah dari abu sejarah, bayang-bayang Gaddafi kembali hidup. Putra itu akhirnya muncul ke publik pada tahun 2021, setelah hampir satu dekade berada dalam senyap dan ketidakpastian. Saif al-Islam tampil berbeda, lebih tua, lebih tenang, lebih tertutup, namun jauh dari kesan kalah. Dalam beberapa wawancara langka, ia berbicara tentang tahun-tahun penahanannya dan pandangannya tentang masa depan Libya. Menurutnya, Libya tidak membutuhkan penyelamat asing atau intervensi luar. Libya, katanya, membutuhkan rakyatnya sendiri untuk bangkit, membersihkan korupsi, dan memutus kendali asing yang membelenggu negara. Nada bicaranya terdengar seperti seseorang yang telah ditempa oleh kejatuhan dan penderitaan. Lalu datanglah kejutan besar. Saif al-Islam Gaddafi secara terbuka mengumumkan pencalonannya sebagai Presiden Libya. Untuk pertama kalinya sejak 2011, nama Gaddafi kembali secara resmi ke panggung politik. Ia menyindir para politisi yang berkuasa dengan keras, mengatakan bahwa selama bertahun-tahun mereka tidak memberi rakyat apapun selain penderitaan. Baginya, sudah saatnya Libya menoleh kembali ke masa lalu untuk menemukan jalan ke depan. Pesan itu menusuk hati banyak warga Libya biasa. Mereka yang lelah hidup dalam kekacauan, mereka yang merindukan stabilitas, keteraturan, dan kebanggaan nasional yang dulu pernah ada. Namun pemilu yang dijanjikan tak pernah benar-benar terwujud. Pemerintahan yang saling bersaing di Tripoli dan Tobruk gagal mencapai kesepakatan soal undang-undang pemilu, membuat negara tetap membeku dalam perpecahan tanpa ujung. Libya hari ini hidup tanpa pemerintahan yang benar-benar memiliki legitimasi. Negara itu terbelah dua. Pemerintahan Persatuan Nasional berkuasa di Tripoli, wilayah barat, sementara Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan otoritasnya dari Tobruk di timur. Di antara keduanya terbentang wilayah abu-abu yang dikuasai milisi, pemimpin suku, dan kantong-kantong ekstremis. Bahkan upaya berulang perserikatan bangsa-bangsa gagal menyatukan mereka. Yang tersisa hanyalah rakyat yang kehilangan kepercayaan pada apa yang disebut pemimpin mereka. Listrik sering padam, sekolah-sekolah tutup, rumah sakit terbengkalai, dan kemarahan rakyat terus menumpuk. Keputusasaan menyebar luas, bersamaan dengan kesiapan untuk menerima perubahan dalam bentuk apapun. Dalam kekosongan inilah nama Gaddafi kembali menguat bagi sebagian masyarakat. Bagi sebagian orang, Saif al-Islam adalah simbol balas dendam terhadap Barat dan elit lokal yang dianggap gagal. Bagi yang lain, ia adalah harapan akan kembalinya ketertiban, stabilitas, dan martabat nasional. Namun jalan Saif menuju kekuasaan penuh sama sekali tidak mudah. Di wilayah timur berdiri Jenderal Khalifa Haftar, Komandan Tentara Nasional Libya, yang meyakini bahwa hanya dirinya yang mampu menstabilkan negara. Ia pernah meremehkan Saif, menyebutnya naif dan minim dukungan rakyat. Meski demikian, kekuasaan Haftar sendiri tidak mutlak, dan kepercayaan publik terhadapnya juga rapuh. Disinilah benturan besar terjadi, antara nostalgia dan ketakutan, antara ingatan masa lalu dan trauma kediktatoran. Bahkan sebagian orang yang dulu menentang Muammar Gaddafi kini mengakui kenyataan pahit. Hidup di bawah Gaddafi terasa lebih aman. Ya, kami takut, kata mereka, tapi kami punya kedamaian. Hari ini, mereka merasa memiliki kebebasan, namun tanpa kehidupan yang layak. Penculikan,
tebusan, pembunuhan, dan penyergapan menjadi hal biasa. Seseorang bisa keluar rumah di pagi hari dan tak pernah kembali. Ekspor minyak runtuh, ekonomi sekarat, dan negara kehilangan arah. Di tengah kekacauan inilah nostalgia berubah menjadi kekuatan politik. Semakin banyak warga Libya yang mulai percaya bahwa hanya figur kuat, seorang Gaddafi, yang mampu memulihkan ketertiban dan persatuan. Pertanyaan pun mengendap di benak banyak orang tentang pelajaran apa yang sebenarnya dipetik Libya setelah tunduk pada janji-janji Barat yang tak pernah benar-benar ditepati.